Jadi hari ini kita mau belajar mengenai otot-otot di ekstremitas atas. Jadi kalau otot-otot ekstremitas atas, ini yang dibahas itu yang dari sini ya. Jadi abis shoulder, baru dibahas yang ke bawah. Jadi otot-otot itu kita mesti tahu juga si persarafannya. Jadi ini cara gampang ngingetnya, cara gampang nanti ingatnya seperti apa. Jadi kalau otot-otot itu kita pegang dulu nih kayak gini. Nah, di situ ada 3 otot. Otot bicep brachii, brachialis, sama coracobrachialis. Ya kan? Ada 3. Brachialis, bicep, sama coracobrachialis. Ya, 3 ya, ingat ya. Nah, bicep itu yang paling sering kita bahas itu. Kan ini bicep. Bicep itu gunanya buat fleksi elbow. Terus karena origonya dari suprahumeral, jadi dia bisa buat fleksi shoulder, ya kan? Jadi bicep. Nih, bicep. Nah, lalu lagi satu fungsinya adalah buat supinasi. Jadi contohnya si kelingking ini kita putar ke atas, itu kan gerakan supinasi ya. Nah, mau kita seperti apapun, selama kita mau kelingkingnya ke atas, si bicep itu selalu tonusnya pasti tinggi tuh. Artinya dia selalu berkontraksi. Karena gunanya buat si bicep itu adalah salah satunya adalah buat supinator. Berikutnya yang unik adalah si brachialis. Brachialis itu otot yang berasal dari humerus, insersinya ada di ulnaris. Beda sama bicep. Kalau bicep tadi insersinya ke radialis, makanya dia ada guna buat supinasi. Tapi kalau si brachialis dia origonya dari humerus, insersinya di ulnaris. Ulnaris itu fix terhadap elbow. Jadi dia gunanya buat fleksi elbow. Fleksi elbow dalam posisi tangan forearmnya seperti apapun. Jadi seperti begini itu brachialis aktif. Seperti ini brachialis aktif. Ya, jadi sudut apapun si brachialis aktif. Yang berikutnya otot yang satunya lagi itu tadi coracobrachialis, dari coracoid ke humerus. Itu gunanya buat shoulder, fleksi shoulder. Nah, 3 otot itu dipersarafi oleh musculocutaneus. Jadi 3 itu musculocutaneus. Yang berikutnya otot yang di bagian distalnya. Di bagian distal yaitu forearm. Forearm itu kalau kita mau ingat otot-ototnya itu, ingat kata 4 1 3 untuk yang di forearm. Itu forearm bagian ini ya, bagian volar. Forearm. Forearm bagian volar. 4 1 3. 4 kurang 1 sama dengan 3. Itu cara ingatnya. 4 yang superficial, 1 yang intermediate, 3 yang deep. Ya, itu dia. 4 1 3. 4 yang superficial apa aja? Nah, itu dari ulnar kita taruh tangan 4 begini. PF PF. Jadi pass fail. Jadi lulus enggak. Tapi kalau mau diingat ya PF PF. Yang pertama itu adalah si pronator teres, gunanya untuk pronasi. Yang berikutnya adalah flexor carpi radialis. Jadi dari ulnaris dia ke radialis tuh, di radialis yang distal. Yang berikutnya adalah palmaris longus. Palmaris longus tuh kalau dilihat ini ototnya yang ini, nggak semua orang ada si tendon yang ini, tendon palmaris longus. Yang berikutnya adalah flexor carpi ulnaris. Tadi udah ada radialis, artinya berikutnya adalah ulnaris. Jadi flexor carpi ulnaris radialis. Jadi 4 tadi PF PF ya. P pertama adalah pronator teres, yang kedua adalah flexor carpi radialis, yang berikutnya adalah palmaris longus, yang berikutnya adalah flexor carpi ulnaris ya. 4. Yang berikutnya satunya itu apa? Satu adalah si flexor. Satu itu tadi gini cara ingatnya nih, kayak gini, bye gini kan. Nah, bye gini adalah gerakan dari flexor digitorum superficialis. Flexor digitorum. Jadi si bagian distalnya itu nggak fleksi, flexor digitorum superficialis. Begini ya. Jadi itu yang nomor 1, yang 4 1 itu cuma flexor digitorum superficialis. Cuma 1 yang intermediate. 3 yang bawahnya lagi yang deep itu tadi 3. Yaitu flexor digitorum apa ya, kok jadi lupa kan? Cara ngingetnya gini. Seperti gerakan mau nonjok orang. Jadi gerakan menonjok orang tuh tekuk gini, jempolnya ke sini, lalu ininya muter. Jadi ada 3 ototnya, apa aja coba? Flexor digitorum profundus ya, buat nutup ini. Lalu berikutnya adalah yang berikutnya adalah si flexor pollicis longus. Jadi buat fleksi pollicis longus. Nah, yang berikutnya adalah pronator quadratus. Jadi buat nonjok orang, itu yang 3. Jadi
Ulang lagi ya, 4 1 3. 4 PF PF, yang satu adalah bye bye, yang 3 ini. Terus apa sih saraf-saraf otot yang tadi disebutin tuh 4 1 3? Ya, cuman ada 2 yang dipersarafin oleh ulnaris. Yang dipersarafin oleh ulnaris itu cuman si yang namanya ulnaris tadi, flexor carpi ulnaris sama flexor digitorum profundus. Itu dia 2 yang dipersarafi oleh ulnaris, sisanya oleh medianus. Ya, jadi itu doang yang untuk bagian forearm. Habis dari forearm kita ke bagian distal lagi. Bagian distal itu kalau mau dibahas dulu sarafnya itu yang dia kebalikan sama yang di forearm. Kalau yang di hand itu yang dipersarafin oleh ulnaris itu banyak. Jadi kita ingatnya yang medianus, yang dipersarafin oleh medianus cuman setengah loaf ya. Jadi ingat gerakan tangan kayak gini. Ini, nah, setengah loaf. Jadi setengah loaf itu yang gap bonggoleran roti ya. Loaf, L O A F ya. Jadi L-nya itu lumbrical, setengah lumbrical maksudnya. Setengah lumbrical, jadi lumbrical 1 2 itu. Nomor berikutnya adalah O, oponen polisis. Oponen polisis, lalu A itu abductor polisis. Yang F-nya itu adalah flexor polisis. Ya, jadi gitu. Otot-ototnya yang dipersarafin oleh medianus. Setengah loaf, oke. Yang berikutnya kan udah tahu ya, jadi yang dipersarafin oleh medianus tadi setengah loaf, sisanya oleh ulnaris. Nah, untuk mengetahui otot-otot ulnaris, kita tahu mesti otot-otot hand dulu. Otot-otot hand itu dibagi jadi tenar, hipotenar, lalu ada lumbrical, interosei, sama palmaris brevis dan adductor polisis. Jadi ada 6 ya. Tenar, hipotenar, lumbrical, interosei, palmaris brevis sama adductor polisis. Jadi ada 6. Nah, si yang tenar sama hipotenar itu terdiri dari tiga otot, yaitu oponen, abductor sama flexor. Jadi untuk yang tenar oponen polisis, lalu yang berikutnya abductor polisis brevis, yang berikutnya flexor polisis brevis, itu yang tenar. Kalau yang hipotenar itu terdiri dari 3 otot juga, oponen digiti minimi, abductor digiti minimi, dan flexor digiti minimi brevis. Ya, jadi tenar, hipotenar. Berikutnya lumbrical. Lumbrical itu dia itu awalnya dari aponeurosis dari digitorum, flexor digitorum. Masuknya di depannya dari meta MCP, lalu dia masuk ke central band. Nah, di central band itu jadi dia gunanya buat fleksi MCP sama buat ekstensi dari PIP. Dia itu nanti membantu dari proses dari extensor hood mechanism ya. Jadi si lumbrical itu gunanya tadi buat fleksi MCP, extensor digitorum, itu membantu dari extensor hood mechanism. Lalu yang berikutnya adalah interosei. Interosei itu ada 4 yang dorsal, lalu 3 yang palmar. 4 yang dorsal itu ada 4 ya. Ini 4 yang dorsal. Jadi kalau kita lihat gini, yang jari tengah itu nggak pernah geser. Jadi pusat dari pergerakan tangan itu di gigi 3. Nah, si dorsal interosei itu ada satu yang dari digiti 2 ke digiti 3, satu dari digiti 4 ke digiti 3, dan dari digiti 3-nya itu bisa ke kiri bisa ke kanan, jadi ada 4. Sedangkan untuk yang palmaris, yang 3 palmar interosei-nya itu dari digiti 2 ke digiti 3, digiti 4 ke digiti 3, dan digiti 5 ke digiti 3. Jadi ada itu dia yang buat aduktor. Jadi 3 palmar interosei itu untuk aduksi, sedangkan 4 dorsal interosei untuk abduksi. Ya, itu ya. Itu guna-gunanya. Terus untuk coba ngingetin lagi, kalau misalnya abduksi sama aduksi tam itu seperti apa sih? Kalau aduksi tam tuh yang bentuknya kayak gini nih. Ini tuh abduksi, ini aduksi, abduksi. Kalau yang fleksi itu kayak gini, fleksi, ekstensi. Itu untuk yang di hand ya. Di hand itu kayak gitu gerakannya, yang si tam khususnya. Oke. Yang berikutnya, jadi tadi kita udah bahas tentang musculocutaneus, yang di sini yang didominasi oleh medianus, ulnarisnya cuma 2, yang di bagian distal justru
setengah loaf doang yang medianus. Sisanya sekarang kita bahas yang radialis. Radialis aja yang belum. Radialis itu dari bagian atas itu tricep. Tricep itu yang paling kita tahu, ada otot tricep. Lalu yang bawahnya itu dibagi jadi dua, superficial sama deep. Jadi nggak ada intermediate kalau yang bagian dorsal. Nah, 6 sama 6. 6 sama 6 ya. Jadi kita bahas yang superficial dulu. Yang superficial dari radialis ke ulnaris. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang satu itu adalah brachioradialis. Brachioradialis. Jadi dia posisinya di paling pinggir, brachioradialis. Yang berikutnya adalah extensor carpi radialis, longus dan brevis. Jadi 1, 2, 3 extensor carpi radialis, longus dan brevis. Lalu 1, 2, 3, 4. 4 itu extensor digitorum. Jadi dia langsung semua, nggak kayak yang bagian depan. Bagian depan tadi kan banyak ya, kalau yang di bagian belakang itu cuma extensor digitorum. Yang berikutnya yang paling samping sini adalah ulnaris. Jadi extensor carpi ulnaris. Jadi cara ingatnya yang bagian 6 superficial itu aja, extensor carpi ulnaris. Berikutnya kita bahas yang deep. Yang deep itu bahasnya dari proksimal ke distal. Yang dari proksimal pertama adalah anconeus. Nah, kalau anconeus otot yang kecil nanti buat membantu ekstensi dari elbow. Yang berikutnya adalah supinator. Jadi tadi ada pronator, ini supinator ya. Yang berikutnya 3 berikutnya. Jadi kan ada 2. 3 berikutnya itu snuff box. Jadi kalau mau sekalian ingat snuff box ada 3. APL, EPB sama EPL ya. Adductor pollicis longus, extensor pollicis brevis sama extensor pollicis longus. Nih, snuff box itu yang ini. Yang ini. Ya. Abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis sama extensor pollicis longus. Lalu satu lagi, tadi kan 6 ya. Satu lagi extensor indicis. Jadi ada 6 yang mempersarafi yang deep. Jadi 6 superficial, 6 deep. Semuanya radialis. Oke. Nah, terus kan bingung kan, jadi kadang-kadang udah di sini 6, di sini 6, jadi ada 12. Kita pengen tahu kompartemen-kompartemen, itu yang paling sering. Apalagi kalau kita mau mengetahui otot tendonnya seperti harus pasti, spesialnya seperti di USG, kita mesti tahu nih ada kompartemen-kompartemen yang di bagian wrist ini. Patokannya paling awalnya paling sering dipakai itu adalah Lister tubercle. Lister tubercle itu ada di antara kompartemen 2 sama kompartemen 3. Nah, si kompartemen 2 sama 3 itu isinya apa sih? Kita bahas dari kompartemen 1 ya. Kompartemen 1 itu EPL, APL, EPB. Adductor pollicis longus. Adductor pollicis longus sama extensor pollicis brevis. Nah, itu kompartemen 1. Temennya si kompartemen 3 itu yang bikin snuff box apa? Extensor pollicis longus. Itu nanti kompartemen 3. Kompartemen 2 itu ECRL, ECRB. Extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis. Itu yang kompartemen 2. Kompartemen 3 tadi extensor pollicis longus. Kompartemen 4 itu extensor digitorum. Jadi 4 ya. Ini gampang ingatnya. Jadi kayak tadi sama 4 extensor digitorum sama temennya extensor indicis. Lalu berikutnya 5. 5 itu extensor digiti minimi. Nomor 6 extensor carpi ulnaris. Iya, seperti itu. Jadi otot-ototnya tadi kita udah bahas, yang musculocutaneus di sini paling banyak adalah medianus, di sini paling banyak ulnaris. Ini semuanya radialis. Selesai deh.